Baik, untuk modul 3 ini, DHCP Client dan Bridge, jadi saya akan review dulu tentang tadi DHCP Client. Jadi arti dari DHCP Client itu sebenarnya adalah bagian dari feature DHCP di Mikrotik. Jadi implementasinya dia menggunakan protokol Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi merupakan sebuah protokol jaringan yang berbasis arsitekturnya client server. Jadi artinya ada client, ada server. Kalau posisinya Mikrotik sebagai DHCP client, berarti posisinya itu client meminta ya. Jadi meminta jaringan di ke atasnya gitu ya. Tapi kalau misalnya posisinya Mikrotik difungsikan DHCP server, itu Mikrotik memberikan IP ke klien. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini jenisnya ya, ada DHCP client, DHCP server. Kalau DHCP client nanti artinya menerima IP dari server di atasnya. Kemudian status di tabel routingnya akan menjadi DAS, Dynamic Active Static, seperti tadi di sini ya. IP root. Nah ini, jadi statusnya adalah DAS. Oke. Kalau DHCP server artinya memberikan IP ke klien, kemudian status di tabelnya adalah lisis. Jadi nanti bisa dicek kalau yang DHCP server itu di menu ini, di menu lisis ada berapa klien yang terkoneksi ke Mikrotik di sini. Di IP DHCP server nanti ada di menu lisis. Nah, jadi lisis ini fungsinya untuk memonitoring perangkat mana saja yang sudah terhubung ke Mikrotik. Nah, di sini terlihat ya, ini laptop saya IP 10100, MAC address-nya sekian, kemudian servisnya menggunakan DHCP 1, active address, expire time-nya, statusnya adalah bound. Jadi kalau ada 10 klien berarti bisa termonitor di sini. Itu monitoring dari lisisnya ya, lisis di sini statusnya. Nah, sedangkan cara kerja DHCP kliennya ya ini. Jadi ketika kita melakukan request IP Mikrotik ya konsepnya, maka pastikan server yang ada di atas Mikrotik ini sudah statusnya mengaktifkan DHCP servernya. Jadi aktif. Jadi ketika ada request itu langsung di approve. Kalau misalnya modemnya tidak aktif, DHCP servernya nggak akan bisa terkoneksi. Biasanya yang sering terjadi troubleshooting itu faktor pertama itu, kemudian faktor keduanya biasanya pengkabelan ya. Jadi dari modem aktif, tapi kabelnya ada problem, ada masalah. Itu juga bisa mengakibatkan statusnya DHCP kliennya tidak menjadi bound seperti ini. Statusnya, nah jadi harusnya kan bound ya, tapi tidak bisa bound. Nah ini cara kerjanya juga sama, requestnya respon ada apa? Accept, receive, ya, memanggil, kemudian nanti menerima gitu ya, seperti itu. Nah, kapan menggunakan DHCP client? Ketika mengkonfigurasi banyak router untuk kecepatan konfigurasi, itu yang biasa dilakukan. Kemudian ketika berlangganan IP public dynamic, jadi artinya ada juga yang IP public dynamic, tapi dari pihak providernya itu IP publiknya itu berada di Mikrotik ya. Kalau seperti saya sekarang, karena saya berlangganan dari ISP yang lain ya, yang rumahan, ini IP yang berada di Mikrotiknya saya sekarang ini IP private. Jadi IP 17 ini adalah IP private-nya. Nah, nanti bisa saja ketika kita berlangganan IP public langsung, ada yang masih tidak mendistribusikan IP private, langsung aja dipakai IP public-nya. Tapi bisa kita add menggunakan DHCP client. Jadi nanti di sini akan terbaca IP public, seperti itu. Kemudian satu lagi ini ketika menggunakan feature wireless repeater. Nah ini pasti wajib menggunakan DHCP client karena kita tidak tahu IP dari ISP-nya itu menggunakan IP berapa ya. Ini harus menggunakan feature DHCP client. Jadi itu kapan menggunakan kita DHCP client. Nah setting DHCP client tadi udah kita praktekkan juga, outputnya sudah kita bandingkan antara metode yang default root dan yang DHCP seperti itu.
hasil setting seperti ini. Nah, ini terlihat satu lagi, jika kita ingin melihat IP address detailnya ya, itu ada di menu status di sini. Jadi ketika tadi mengaktifkan DHCP client di sini, nah nanti kita lihat di menu status, di double klik aja. Nah, di sini ada menu status. Ini kita bisa lihat. Nah, ini detailnya. Jadi IP gateway, DHCP servernya, kemudian expire time sampai ke primary DNS yang digunakan. Ini bisa kita lihat di sini, informasi aja ini. Terkadang kalau tadi kasusnya menggunakan wireless ya, wireless tethering HP itu, kita akan kesulitan melihat itunya mana gitu, apa gateway-nya. Nah, bisa kita lihat di menu ini, di menu status ini. Nanti gateway-nya akan terlihat. Nah, ini juga tadi udah dibahas juga ya. Jadi statusnya adalah DAS, Dynamic Active Static, kalau kita menggunakan DHCP client. Ini penjelasan parameter tadi yang sudah saya bahas juga. Hanya yang jelas pastikan di sini aja, dari poin yang keempat ini aja yang penentuan ini yang paling utama. Menentukannya add default root-nya nanti menggunakan yes atau no. Kalau misalnya gini, kapan saya harus menggunakan add default-nya aktif atau tidak? Ketika mengkonfigurasi dua ISP, itu aja patokannya. Ini kalau misalnya load balance ya, atau menggabungkan dua ISP ke dalam satu mikrotik, tapi metodenya mau menggunakan DHCP client. Nah, itu pastikan default root-nya kita pilih no saja. Karena nanti akan mengkonfigurasi parameter di root list-nya, yaitu seperti MAC routing, distance, check gateway gitu ya, dan yang lainnya. Itu aja perbedaannya kalau kita kapan menggunakan DHCP client, default root yes atau no. Oke, troubleshooting DHCP client dan solusinya ya tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi biasanya dari layanan DHCP server di atasnya, dan bisa juga dari atas satunya bisa kabelnya rusak, Ethernetnya rusak gitu ya, atau yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dan manfaat penggunaan DHCP itu adalah dengan memanfaatkan fitur ini, kita bisa memberikan keuntungan, yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat. Jadi ada 10 router, kalau kita hitung-hitungannya menghemat waktu aja. Kalau satu router menghabiskan setting anggap 15 menit atau 20 menit, dengan DHCP client paling jadi 5 menit ya. 5 kali 10 router 1 jam selesai, seperti itu. Itu aja sebenarnya untuk kecepatan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu review dari materi DHCP client ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan IP address, tidak perlu membuat default root, dan tidak perlu mendefinisikan DNS. Semuanya sudah tercover oleh fitur DHCP client. Nah, terkait setting DHCP client, untuk panduan video tutorial lengkap bisa klik link ini ya. Jadi nanti modul ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan link sumber. Ya. Jadi ada beberapa sumber yang saya add ke modul ya. Nanti bisa ini juga dibuka linknya. Ini untuk ini apa? Mempertajam aja, mempertajam materi. Ya, kita masuk ke bagian kedua ya, bridge mikrotik. Ini kita punya waktu 20 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu bridge mikrotik. Apa itu bridge ya? Bridge mikrotik itu apa? Nah, di sini pengertiannya dulu kita bahas. Jadi bridge mikrotik itu adalah penggabungan dua atau lebih interface seolah-olah berada dalam satu segmen network. Jadi kalau kita mempunyai IP address, contohnya seperti ini. Sebentar, saya bikin di bawah aja ya. Nah, di sini IP address 192.168 tadi 10.1 ya, 124. Ini kita pasang bisa di dua interface. Jadi di interface Ether 2 dan di interface Ether 3. Jadi nantinya Ether 2 dan Ether 3 ini adalah digabung, di-merge, itu menjadi satu interface baru yang namanya adalah interface-nya adalah bridge. Jadi nanti IP address yang kita setting ditempatkannya di interface-nya bukan di interface Ether 2, bukan, tapi di interface-nya bridge. Jadi seolah-olah bridge itu
membuat virtual Ethernet ya, virtual Ethernet dalam proses menggabungkan dua port ini. Nah, contohnya gini, saya langsung ke simulasi praktek dulu. Kita lihat di menu interface ya. Ini kita punya interface Ether 2 lokal. Ini satu. Terus satu lagi saya ini beri nama interface-nya Ether 3-nya adalah misalnya untuk Wi-Fi ya. Untuk jaringan wireless. Jadi yang satu terhubung ke switch, kemudian yang satu lagi terhubung ke access point gitu ya. Ininya apa implementasinya. Nah, kita akan lakukan bridging. Kita akan lakukan atau kita akan gabung dua port ini. Gitu. Jadi caranya bagaimana ketika kita menggabung port ini? Kita ada di sini menu yang disebut dengan bridge. Nah, di sini menunya adalah bridge ya. Jadi dengan menu bridge ini kita akan menggabungkan dua port tadi. Jadi langkahnya masuk dulu ke menu bridge di sini, tambahkan ya, tambahkan. Kita beri namanya bebas, apa aja misalnya bridge LAN. Oke, kita kasih nama bridge LAN. Nah, ketika kita add bridge LAN, kita lihat di sini muncul running. Kita lihat juga di menu interface di sini. Nah, di sini akan memunculkan interface baru yang namanya bridge. Tapi sebenarnya interface ini bukan secara fisik, hanya secara logik aja atau secara virtual saja ya munculnya. Jadi ketika saya di sini disable, nah ini juga ikut terdisable, gitu ya. Atau kalau saya hapus, maka otomatis di sini juga hapus. Itu virtual seperti itu. Nah, stepnya itu ya, langkahnya membuat penamaan dulu bridge-nya. Nah, berikut portnya. Di sini ada port bridge-nya. Yang akan kita bridge itu, yang akan kita masukkan itu port berapa saja. Jadi contohnya kita tambahkan di sini dua buah port yang tadi. Port yang pertama kita tambahkan yang Ether 2 ya. Oke, seperti ini. Kita tambahkan Ether 2. Kemudian port yang kedua kita tambahkan adalah port 3. Nah, jadi sudah dibungkus dalam port bridge gitu ya. Ether 2 dan Ether 3 ini. Jadi nanti kita memberikan IP address itu bukan lagi ke port 2 dan 3 di sini. Jadi nanti ini saya hapus. Nah, jadi nanti ini naik ke port bridge. Jadi port bridge ini udah digabung. Yaitu tadi Ether 2 dan Ether 3. Berarti udah dibungkus ya, dibungkus dalam satu kemasan gitu ya. Jadi kita mengarahkan ke sini IP address-nya. Jadi ketika kita setting IP address di sini, ya, nah di sini nih yang tadi yang lokal, nah ini kita edit aja ininya, edit, atau jangan edit, kita bikin baru aja ya. Boleh, kita bikin baru, kita tambahkan, kita bikin baru IP-nya 192.168 misalnya 50.1/24. Interface-nya ke Ether berapa? Ke Ether bridge, yaitu bridge LAN. Oke. Nah, baru setelah interface bridge-nya muncul, running seperti ini, langkah pengaturannya hanya men-setup untuk ke kliennya itu DHCP server saja. Di sini, di IP, DHCP server. Nanti kita pilih di sini DHCP setup. Ya. Nah, pastikan DHCP server interface-nya ini jangan ke lokal ya. Ether 2 jangan, karena sudah di bridge, tapi ke interface bridge gitu. Seperti ini, kita next. Nah, ini kan otomatis akan mendapat IP. Sebentar, maaf. Nah, ininya kita coba disable dulu ya. Nah, ini yang aktif kita disable dulu sebentar. Karena ada dua yang running gitu ya, nantinya DHCP-nya. Oke, atau kita ini aja, sebentar. Kita hapus saja, biar ini nggak bentrok. Ya, lebih amannya kita hapus saja ya, DHCP yang sebelumnya. Oke, kita buat lagi, baru klik
Nah, ini pilih bridge LAN. Oke, tadi IP address-nya, sebentar, IP address-nya, oh ini juga sama, kita hapus saja ya, karena ini tidak terpakai, karena sudah diwakili sama ini. Jadi Ether 2 dan Ether 3 kan sudah nggak dipakai, masuk ke bridge LAN, jadi kita hapus saja. Jadi yang bridge aja yang aktif ini. IP DHCP server, DHCP setup, kita pilih bridge. Nah, jadi artinya nanti di sini akan muncul ya, akan muncul internetnya 50, ada space-nya, kita next, sama seperti tadi ya, proses DHCP servernya sama, hampir mirip. Oke, connect dulu. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan setup bridge ya. Jadi intinya ketika klien mengakses internet, itu bisa melalui port 3 atau port 2 gitu ya, nantinya gitu kan. Karena sudah dilakukan bridge. Jadi ketika ada klien yang masuk ke port 2, itu akan mendapatkan IP yang ini sama 50.1. Begitupun nanti kalau klien yang terhubung ke port 3, Ether 3, misalnya ini jaringan wireless, akan mendapatkan IP yang sama, yaitu satu subnet dengan Ether 2. Jadi seolah-olah Ether 3 ini fungsinya nanti berubah menjadi switch, karena sudah dilakukan bridge. Nah itu jadi ketika kita mengkonfigurasi router dengan fungsi bridge, itu Ethernetnya berubah menjadi switch ya, bukan routing. Jadi harus kapan menggunakan bridge, kapan menggunakan routing, kita harus dipahami seperti itu. Karena kalau kita sudah routing itu kan artinya memforward paket IP yang berbeda subnet ya, berarti jangan hanya di bridge gitu ya, seperti itu, tapi di route-kan. Oke, jadi tadi prakteknya sih sudah saya demokan step by step-nya gitu ya. Jadi inti dari modul itu sebenarnya intinya di sini ya. Jadi ketika bridge-nya sudah terbuat, ketika ada dua klien di sini yang tadi mengakses lewat port Ether 2, maka akan mendapatkan IP yang sama dengan klien di port 3. Anggap ini port 3 dengan IP yang network yang sama gitu ya. Jadi 77 networknya, yang satu 7710, yang satu 7711. Itu output daripada bridge itu. Jadi menghemat pembelian perangkat, bisa saja menghemat pembelian perangkat dengan bridge itu. Dan nanti akan memunculkan satu interface baru yang disebut dengan virtual bridge. Nah ini step by step-nya tadi udah dipraktekkan juga ya, cara membuat bridge-nya. Masuk ke menu bridge, beri nama, kemudian selanjutnya masuk ke step 2 ya. Nah, step 2 ini memasukkan port bridge-nya ke dalam bridge tersebut. Gitu. Dan langkah ketiganya baru memberi IP address terhadap bridge. Ya. Oke ya, nanti di materi selanjutnya setelah istirahat kita akan sedikit studi kasus. Jadi topologi jaringannya seperti ini bridge ya. Tapi nanti saya ulas lagi. Hanya nanti kita sudah masuk ke mekanisme menggabungkan beberapa jaringan ya. Jadi salah satunya nanti menggabungkan jaringan port yang lain. Jadi nanti di bridge ada 4 port di sini. Jadi ada 2 bridge. Nanti kita bikinnya ada 2 bridge. Ada bridge yang mengarah ke wireless, ada bridge yang mengarah ke WiFi. Kalau tadi implementasinya masih satu bridge ya. Nanti untuk di kasusnya outputnya itu ada 2 bridge, kemudian akan melakukan materi tentang limitasi. Jadi dengan teknik bandwidth manajemennya seperti apa untuk ruang lingkup di jaringan lokal. Jadi prinsip atau cara kerja dari Mikrotik itu ya sebenarnya ketika kita sudah bisa mengkonfigurasi internet gateway, itu kuncinya itu internet gateway dulu yang kita kuasai, kemudian selanjutnya untuk materi-materi yang lain itu bisa mengikuti gitu. Karena yang penting Mikrotiknya dulu terhubung ke internet.
Baik, terima kasih atas absensinya karena waktunya sudah azan zuhur ya. Di tempat saya di WIB ini udah azan, jadi saya cukupkan demikian. Mungkin kalau ada diskusi dan tanya jawab kita bahas di sesi selanjutnya setelah istirahat.